dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat izinnya lah kita dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa, saya Muhammad Irsal akan mengajak Anda berbincang bersama Ustadz Teguh Othman. Kita akan bahas terkait dengan istri solehah, apakah jaminan masuk surga begitu Ustadz ya. Nah Ustadz, ini apa benar istri solehah ini dijamin masuk surga begitu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa NTV di mana saja Anda berada, mudah-mudahan acara ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ya kita bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Balik lagi ke pertanyaan tadi nih, ini bercerita tentang perhiasan dunia, ya, seperti lagunya Rhoma Irama ya kan, ya, setiap keindahan, itu Iya. siapa dia? Itulah istri solehah. Ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Perhiasan yang sebaik-baiknya adalah di dunia ini wanita yang solehah. Sebenarnya nih kalau berbincang, paling enak tuh jadi perempuan dibandingkan jadi laki-laki. Enaknya di mana Ustadz? Oh, perempuan nggak perlu pusing-pusing, cuman ngelakuin 4 perkara aja udah beres dia, masuk surga. Boleh naik seperti kayak di kantor nih kan, naik ke lift lantai 1, udah dia ngelihat lantai 1 surga begini, lihat kedua begini, tinggal pilih habis itu mau netap di mana, silahkan. Ini yang termaktub di dalam hadis sahih ya. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, idza salatil mar'atu khamsaha, jika seorang perempuan tuh cuman kerjakan sholatnya 5 waktu aja. Enggak ada sholat qobliyah ba'diyah, enggak ada sholat sunnah taraweh, kan enak nih. Ini kalau didengar ibu-ibu nih, woi mantap nih. Ya, cuman jaga sholat 5 waktu aja. Apa itu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nggak ada sholat sunnah. Dia cuma jaga sholat 5 waktu aja. Enak nggak? Enak bagi perempuan, nggak capek. Ya. Kemudian wasamat syahraha, yang puasanya cuma Ramadan toh. Ini seperti sekarang ini nih, puasanya cuma yang dijalankan puasa Ramadan. Puasa Syawal nggak ada, puasa Senin Kamis nggak ada, puasa Muharram nggak ada. Enak, nggak capek. Dia fokus cuman puasa Ramadan aja. Kalau ditanya sama ibu-ibu, setuju nggak? Setuju, semua setuju. Ya, semua setuju. Kemudian wahafizat farjaha, kalau suaminya lagi dinas luar kota, dia mampu menjaga dirinya. Dan yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia bisa berbakti, patuh pada suaminya. Baik, itu 4 yang menjadi syarat begitu ya. Kalau 4 ini aja dilakukan, tapi jangan gitu banget. Ya sholat tarawih, kalau sempat ya sholat tarawih. Berarti kalau nggak begitu banget, kita bicara soal takarannya ini Ustadz. Minimal. Oke. Ya paling kecilnya segitulah. Tingkat dia menjaga sholatnya, sholat 5 waktu dia jaga, kemudian puasanya cuman puasa Ramadan aja, kemudian suaminya berpergian jauh, dia mampu menjaga diri dan anak-anaknya dia jaga. Ya, karena ibu adalah madrasatul ula, sekolah dasar pertama di rumah. Kemudian dia bisa patuh pada suaminya dalam hal yang dibenarkan di dalam syariat. Nah, maka dia wakilalah, katakan pada perempuan tersebut, udkhulil jannata, silahkan masuk ke dalam surga, min ay abwabil jannati syi'ti, silahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Mantap, subhanallah. Enak sekali jadi perempuan. Ya, maaf nih ya, perempuan setiap bulan ada datang tamu. Ya. Ya, dia nggak sholat, tapi pahala sholat jalan. Kita laki-laki mau libur. Mau libur, kalau mau nggak sholat ya asalkan kamu sanggup menahan siksa Allah, nggak apa-apa, nggak usah sholat. Tapi itu luar biasanya wanita. Dia nggak bisa baca Quran karena datang bulan, tapi pahala baca Quran tetap ada.
Tapi laki-laki nggak bisa. Makanya paling enak tuh jadi perempuan. Andai kata bisa merubah takdir, enak jadi perempuan benar. Tapi nggak bisa. Itu melawan kodrat. Kita syukuri apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah enaknya jadi perempuan. Balik lagi. Perempuan bisa jaga sholatnya. Perempuan saya yakin bisa jaga puasanya. Perempuan saya yakin bisa jaga kehormatannya. Kadang-kadang galakan dia. Ya, tapi maaf, perempuan sering terjatuh di yang poin keempat. Tanpa disadari, dia menggores hati suaminya, walaupun dia ahli sholat, tahajudnya tiap malam, sholatnya sampai 1000 rakaat, dia gores hati suaminya, Runtuh sudah semua. neraka tempatnya. Saya akan menceritakan sebuah riwayat. Ada seorang ibu yang bernazar karena anaknya sakit melulu nih. Ini kesimpulan ceritanya di akhir. Sakit melulu. Akhirnya dia bernazar begini, ya Allah, andai kata kalau anakku ini diberikan kesembuhan, aku tinggalkan dunia ini. Tidak lama kemudian anaknya sembuh. Nah, setiap malam ibu ini ditampakkan sama mimpi. Tunaikan nazarmu. Akhirnya dia ingat dengan janjinya, dia gali kuburan untuk dirinya. Wahai anakku, inilah tempat ibu. Seminggu lagi kamu datang gali kubur ini. Kalau ibu masih hidup berarti Allah masih berkehendak ibu hidup. Kalau tidak berarti inilah tempat terakhir ibu. Singkat cerita dikuburkanlah. Ya, kemudian dia bangkit, dilihat pandangan pertama gelap. Dia tutup lagi matanya, dia lihat kedua, ternyata seolah-olah dia berada seperti di taman. Indah banget. Dilihat di ujung sana ada seorang wanita. Nggak taunya wanita itu adalah tetangganya yang dikenal solehah. Ibu kok ibu yang sebelah rumah kan? Iya. Duduk-duduk lagi berbincang. Tiba-tiba dalam misalnya 24 jam, ada 1 jam datang seekor burung dari neraka itu mematuk-matuk. Apa ini namanya? Kepala ya. Setiap 1 jam. Setelah 1 jam itu dia balik menikmatinya lagi. Ditanya sama ibu ini, kenapa kamu bisa dapat azab? Engkau kan wanita solehah. Itu yang saya belum tahu kenapa. Itu yang belum saya tahu kenapa. Tolong sampaikan maafku pada suamiku. Singkat cerita, heboh udah 1 minggu, digali kubur, ibu itu hidup. Heboh dalam satu kampung itu, ibu itu masih hidup. Dan dia langsung memanggil suami tetangganya itu. Aku di sana bertemu dengan istrimu. Sebenarnya istrimu sudah menjadi ahli surga. Tetapi maaf, dia masih mendapatkan sedikit siksa. Coba kamu pikir-pikir kira-kira apa yang dilakukan istrimu sehingga menggores hatimu. Dia pun bingung karena dosanya sudah terlupa. Ini bahaya bagi istri ketika membuat suami sakit hati, dia pendam lalu lupa. Belum ada kata maaf. Ini tetap menjadi perhitungan. Kita lupa, Allah tak pernah lupa. Nah, akhirnya baru diingat-ingatlah suami. Masya Allah, ya, ternyata suaminya lagi pulang kerja, istrinya lagi ngaji Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lagi ngaji Yasin. Tiba-tiba suaminya bilang, Ma, ambilin minum dong. Bentar Pak, lagi tanggung. Sebenarnya dia bukan gak mau ngambil, tetapi lagi tanggung. Mau habis Yasinnya. Tapi istri udah karena tidak langsung bergerak untuk mengambil air, suami akhirnya dongkol. Bukan itu dulu, kita capek-capek pulang kerja. Bukan air, dia simpan tuh di dalam hati. Begitu dia ambil air, gak enak lagi itu air tadi. Ingat dalam hal ini, ngaji Yasin sunnah, melayani suami wajib. Dia mengutamakan yang sunnah, meninggalkan kewajiban. Berarti ibaratnya nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi semua pahala yang sudah dilakukan untuk suami dirusak dengan kerusakan kecil begitu ya. Maka penting di sini, maka penting di sini harus punya suami yang paham. Singkat cerita, pemuda tadi memaafkan dan istri mendapatkan ganjaran surganya. Baik Ustadz, kalau terkait dengan perlakuan istri di luar yang melakukan dosa begitu, sekecil apapun dosa itu, apakah benar itu ditanggung oleh suami? Tapi jangan jauh, kita harus jeda sesaat. Pemirsa, Syiar Sahur akan kembali usai jeda. Di sini kalau hukum fikihnya, iya, punya istri milik istri, punya suami ada hak istri. Bukan semua punya istri. Maktur Travel Umrah dan Haji
dengan pengalaman puluhan tahun, siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umroh dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus. Maktur Travel Umroh dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Anda kembali bersama kami di Syiar Sahur, pemirsa, masih bersama Ustadz Toko Hotman. Ustadz, ini tadi saya punya pertanyaan menggantung, apakah benar ketika istri melakukan dosa sekecil apapun itu tanggungan dari suami, Ustadz? Baik, ini pertanyaan bagus sekali karena yang beredar di masyarakat pemahamannya seperti itu. Ya. Tergantung. Kenapa? Ya dosa suami, ya dosa suami. Dosa istri, ada yang berkongsi dosa dengan suami, ada yang memang itu dosa ditanggung sama istri sendiri. Contoh seperti ini, ketika istri berbuat dosa tanpa sepengetahuan suami, maka itu bukan tanggungan suami, itu tanggungan istri. Nah, tapi suami bisa berkongsi dosa, bahkan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia melihat istrinya melakukan dosa atau berbuat dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Dia lihat anaknya juga berbuat dosa dan dibiarkan saja karena mungkin menjaga perasaan istri, karena sayang banget sama anak, akhirnya membiarkan anak berbuat sesuka hati, maka ini yang dimintai pertanggungjawaban oleh sang suami. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, siapa? Suami, dan keluargamu, anak, istri, ya. Dari apa? Dari siksa api neraka. Ini sudah jelas di dalam Al-Quran. Allah mengingatkan bagi kita para suami untuk tetap menjaga tugas dan kewajiban kita memberikan pendidikan kepada anak dan istri. Tetapi ada yang ngomong begini, ini Ustadz, orang tuanya udah meninggal dunia, pada masa hidupnya anaknya dikasih nih pondok pesantren, semua dididik bagus. Begitu orang tuanya meninggal dunia, anaknya berubah, yang tadinya soleh menjadi salah. Akhirnya berbuat maksiat, itu gimana? Orang tuanya dia dalam kubur, apakah dapat siksa? Begini, hakikatnya orang tuanya sudah mendapatkan nikmat surga itu, Raudhah min Riyadil Jannah di dalam kuburnya, karena dia menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Tetapi ikatan orang tua dan anak tetap ada. Maksud siksa di sini adalah ketika orang tua lagi nikmati sesuatu di dalam kuburnya, dia melihat anaknya maksiat. Kira-kira bagaimana perasaan orang tua? Sedih ya? Sedih banget. Maaf, kita di rumah nih, lagi makan nasi goreng, lagi makan bakso. Tiba-tiba datang polisi ke rumah. Kan? Maaf, anak bapak, anak ibu kami tangkap karena korban narkoba. Kira-kira masih ketelan nggak tuh nasi goreng? Masih ketelan nggak tuh bakso? Begitulah kira-kira di dalam kubur orang tua kita sangat sedih melihat anak-anaknya bermaksiat. Baik. Tugas suami ini mendidik istri dan juga anaknya mengarah ke arah yang lebih baik, begitu ya. Kemudian ketika suaminya sudah mengarahkan, tapi mendapat pembangkangan dari istri dan anak yang mungkin berpotensi masuk neraka, apakah suaminya juga ikut masuk neraka, Ustadz? Tugas suami adalah menyampaikan, dan hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada anak Nabi Nuh juga, ya, tempatnya di neraka. Ada istri yang solehah, ya, tapi suaminya Fir'aun. Tapi tetap menjalankan. Karena syariat itu kita jalankan tugas kita. Yang dituntut adalah menjalankan peranan masing-masing. Dan Allah akan bertanya sesuai peranan tanggung jawab kita masing-masing. Seperti itu. Baik. Misal nih bagi sang suami dengan sang istri, yang sering terjadi adalah misal ini suaminya bekerja, istri juga bekerja. Nah, ketika istri diberikan izin untuk bekerja,
maka dosa yang dilakukan istri ini berkongsi dosa dengan suami di luar sana. Nah, maka balik seperti tadi nih, kalau ada pertanyaan misalnya, Ustadz punya istri, punya suami, punya istri, misal seperti itu. Maka di sini kalau hukum fikihnya, iya, punya istri milik istri, punya suami ada hak istri. Bukan semua punya istri. Jadi kalau suami ingin membantu orang tuanya, nggak perlu minta izin sama istri. Tapi kalau memang kita tahu istri kita baik akhlaknya, nggak apa-apa sekedar bilang. Ya, tetapi izin menjadi syarat tidak. Karena di dalam harta suami ada hak istri, bukan punya istri. Kalau misalnya balik lagi ke tasawufnya, kepantasan, kepatutan. Arti kepatutan seperti apa? Misal maaf, istri kerja, izin siapa? Izin suami. Kalau suami nggak ngizinin, nggak boleh kerja. Ketika dia kerja, maka dia nusyud, durhaka pada suami. Tapi ketika suami ngizinin, berarti resikonya dosanya tanggung bersama. Oke. Gini, kalau dosa tanggung bersama, masa gaji nggak mau sama-sama? Enak di lu, nggak enak di gue. Gara gini. Jadi artinya, ayo istri, memang secara fikih, karena kalau fikih itu menjelaskan halal haram, mubah, makruh, antara boleh dan tidak boleh. Bukan berarti kita harus ngelakuin hal seperti itu. Ada nilai plusnya, mana nilai tambahan bagi sang istri untuk ibadah kepada suami. Nah, seperti itu. Baik, Ustadz, kalau posisinya kita balik begitu ya, ketika dalam satu rumah tangga suaminya sedang tidak bekerja dan istrinya memang posisinya lagi bekerja begitu ya, itu salah satu pemicu keributan dalam rumah tangga. Kemudian lambat laun istrinya berubah pikiran untuk meninggalkan suami dengan kata bercerai begitu. Nah, bagaimana hukum ini, Ustadz? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda sesaat. Pemirsa Syiar Sahur masih akan kembali sesaat lagi. Tugas laki-laki memaafkan, tugas wanita jalankan kewajiban. Jangan selalu menuntut hak. Ada kembali bersama kami di Syiar Sahur. Pemirsa masih bersama Ustadz Teguh Othman. Bagaimana Ustadz, suami tidak mencari nafkah, kemudian istri tidak tahan dan minta bercerai. Ini bagaimana kondisi ini dalam rumah tangga? Begini, ini memang sudah menjadi seolah-olah seperti kayak lumrah. Tapi ini bahaya. Entah karena korban sinetron atau entah gimana. Ya, selalu ditontonkan dengan perselisihan dalam rumah tangga, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Memang ujian laki-laki, kalau laki-laki sudah ada duit, maka otaknya perempuan. Kalau perempuan sudah berduit, maka dia nggak butuh laki-laki. Iya. Enggak ya, ini balik kepada personal. Tetapi yang umum kita lihat seperti itu. Iya. Ketika perempuan sudah merasa mampu, dilihat suaminya hanya jadi benalu, maka bisikan setan datang pada dirinya, ya. Udah, ngapain kalau nggak ada suamimu kan? Setidaknya hartamu masih tinggal. Nah, muncul dalam hatinya bergejolak, ingin minta cerai. Nah, cuma ini saya ingat cerita almarhum Mbah Maimun. Saya pernah baca dalam kutipannya, ada seorang perempuan datang, wanita karir, datang kepada Mbah Maimun, bertanya, wahai Syekh Kiai, Pak Kiai, ini saya kepingin bercerai. Kenapa? Karena suami saya nggak kerja, saya yang cari nafkah, saya yang capek, banting tulang. Kan seharusnya saya di rumah, dia yang mencari nafkah. Itu jangankan saya minta nafkah dari dia, malah saya yang kasih dia untuk uang rokoknya, untuk uang ngopinya. Dia enak aja main perintah-perintah. Dia kalau udah begitu, kalau keinginannya sudah ingin bercerai, pasti ngejelek-jelekin suaminya. Jadi kebaikan sudah tidak ada. Yep. Maka apa jawaban dari Mbah Maimun yang membuat saya tersentak? Anda beli kulkas,
Ya, jangan baju dimasukkan kulkas, jangan ikan dimasukkan kulkas, jangan daging dimasukkan kulkas. Satu kulkas itu fungsinya apa? Jangan semua ke situ. Makin bingung nih si perempuan ini. Maksud Kiai gimana? Saya nggak paham. Sejelek-jeleknya suami, kalau masuk surga harus ajak anak istri. Sesetia-setianya istri, kalau masuk surga nggak bisa bantu suami. Dia bisa bilang, bang, abang transit dulu ya di neraka, adik mau masuk surga dulu. Nah, makin bingung dia. Maksudnya gimana? Sejelek-jelek suamimu ketika dimintai pertanggungjawaban itu adalah perisaimu. Engkau tak langsung berhadapan dengan Allah karena ada suamimu. Sesolehah-solehahnya wanita ketika dimintai pertanggungjawaban dia langsung berhadapan dengan Allah. Memang suamimu tidak bertanggung jawab, tetapi nanti di akhirat kamu masih ada pembela. Sebelum engkau dihadapkan dengan Allah sudah ada yang membelamu, suamimu. Bang, maju bang. Kalau ada apa-apa, bang maju bang. Suami yang dimajukan. Sejelek-jeleknya suamimu. Kadang-kadang kita sebelum nikah, oh abang ganteng, asal ganteng, udah begitu udah nikah, yang jelek-jeleknya kelihatan. Karena kita ketika maaf dia ada hubungan pacaran, ketika pacaran kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantiknya aja. Belum nikah, sesudah nikah barulah kita tahu tidurnya ngorok. Waktu bangun tidur begini miripnya. Nah, maka dalam hubungan rumah tangga adalah ibadah terpanjang yang banyak merusak pahala dalam puasa kita adalah dalam rumah tangga. Tapi ingat, pahala terbesar juga dalam rumah tangga. Maka ketika disampaikan itu, ketika dia pulang, coba pahami setiap hal yang engkau lakukan adalah pahala. Maaf, ini kebiasaan laki-laki. Sesudah mandi lemparan dulu. Maaf, taruh tempat tidur. Ini biasanya hal-hal kecil seperti ini istri ngomel. Ada gantungan, bukan digantung, bukan dijemuran. Coba berbalik pandangan itu agar bisa menjadi istri solehah. Nah, ini kekurangan suamiku, maka ini menjadi ibadahku. Diambil tuh ando, ya, digantung. Palingan bilang sama abangnya, abangku yang ganteng, besok-besok di sana ya kan lebih rapi. Ingat, perempuan bukan mengatur, tapi menata. Itulah wanita solehah. Baik, pertanyaannya begini Ustadz, mungkin sebagai kesimpulan juga, ketika istri memahami bahwa suami sedang tidak ada pekerjaan, terus kemudian mereka para istri menasihati para suami untuk tetap berusaha, berikhtiar dan sebagainya. Tapi ada juga suami yang sudah diminta berikhtiar sama istrinya tapi tidak dilakukan juga karena memang ibaratnya aji mumpung, istri gue sudah bekerja begitu. Nah, kesabaran istri juga mungkin harus dibarengi dengan kesadaran dari si suaminya ini Ustadz, menjadi PR gitu. Apa yang bisa disampaikan juga mungkin sebagai closing statement ataupun kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini? Baik. Meminta pisah atau pasah dari suami yang tak bertanggung jawab itu ada syariatnya, ada aturan mainnya. Ya, sebagaimana saya punya jamaah, ya, bahkan dia dapat hidayah itu setelah melihat istrinya. Saya yakin wanita solehah itu masih ada di dunia ini. Ya, jadi ketika dia melihat ucapan istrinya, ketika dia berbuat maksiat, ditanya, kamu sebagai istriku, kenapa kamu nggak cemburu? Aku berbuat ini, aku berbuat itu. Ya, apa kata istrinya? Mas, engkau berbuat dosa itu tanggung jawabmu. Engkau sudah gila, itu urusanmu. Aku tak mau ikut-ikutan gila. Engkau memilih jalanmu ke neraka, aku tidak ingin. Maka segila-gilanya suaminya tetap harus jalankan peran sebagai istri. Sebagaimana Asiyah istri Fir'aun, dia tetap jalankan perannya sebagai istri yang baik. Ya, jangan. Yang kebanyakan di Indonesia adalah suami gila, istri ikut-ikutan gila. Suami memilih jalannya ke neraka, itu dia. Karena dosa suami tidak dibagi untuk istrinya. Tetapi istri, hati-hati. Tapi kalau engkau tak sanggup lagi, datang kepada yang ahlinya, tanyakan. Kalau bisa minta pasah, maka pisah baik-baik. Baik, kalau itu tadi sudah kita bicara soal apa kewajiban istri, apa kewajiban suami. Mungkin sebagai kesimpulan, Ustadz, apa yang bisa disampaikan untuk kedua belah pihak secara general begitu, sehingga suami dan istri sama-sama mengetahui apa kewajibannya dan apa haknya yang bisa diminta dari masing-masing pasangan, Ustadz. Baik. Kita lihat dari kasus Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kesannya ketika pulang ke rumah takut sama istri. Ya, singa di luar tapi meong di rumah. Itu Islam. Padahal ini masih ada kelanjutannya. Apa jawab Sayyidina Umar? Ya, aku
Kenapa aku diam ketika istriku ngomel? Karena sesungguhnya ketika istriku melahirkan anakku, ada pahala jihad, ada pahala syahid. Ketika dia mencuci pakaianku, ketika dia masak untukku, itu semuanya bernilai di hadapan Allah ketika aku ridho. Masa hanya gara-gara masalah kecil, tergores hatiku, tertutup pintu surga untuknya. Kalau dia tertutup pintu surga, dia ke neraka, aku kemana? Aku tetap ke neraka. Maka pilihan suami yang baik adalah tetap memaafkan istrinya. Saya ulangi, pasangan istri yang soleh, ya, perempuan yang solehah, maka dia harus bertemu dengan pemuda yang soleh. Maka misi dan visinya itu akan bertemu. Dan intinya tugas laki-laki memaafkan, tugas wanita jalankan kewajiban. Jangan selalu menuntut hak. Jangan kamu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti ini, kamu sebagai istri harusnya begitu, kamu sebagai suami harusnya begini. Itulah yang menjadi sebab kehancuran dalam rumah tangga, karena sama-sama menuntut hak, lupa dengan kewajiban. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih Ustadz Teuku Othman. Ini bisa menjadi pelajaran karena sebuah pernikahan ini bisa dikatakan ibadah seumur hidup, tapi juga belajarnya seumur hidup, begitu ya Ustadz. Terima kasih Ustadz Teuku Othman telah bersama kami di Syiar Sahur NTV. Pemirsa, Syiar Sahur NTV harus saya akhiri. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan juga kita akan bertemu pada program Syiar Sahur berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.